Beda kalau sama non-Newtonian. Nah, si fluida tersebut diberikan gaya, nah, fluida tersebut viskositasnya cenderung berubah. Gitu. Contohnya, kalau kalian pernah lihat percobaan yang itu apa sih namanya itu? Bentar, saya agak lupa namanya. Blank, tahu nggak? Ada yang pernah tahu nggak percobaan blank itu? Jadi kayak apa? Pembuatan sodium yang apabila kita lihat tuh dia kayak yang cair gitu. Pada saat kita pukul atau pada saat kita berikan tekanan, si fluida itu tuh berubah jadi kayak seolah-olah padat gitu, seolah-olah keras. Ada yang pernah tahu itu nggak? Halo? Belum bang, belum tahu. Nah, kalau kalau ada fluida Newtonian itu fenomenanya di alam ada. Kalian ada yang pernah tahu nggak yang dulu kejadian uh, apa si dataran itu tiba-tiba ambles ke dalam gitu. Rumusnya itu massa jenis dikalikan kecepatan dikalikan diameter penampangnya dan dibagikan viskositas dinamis. Nah, di sini Reynolds number-nya kenapa menggunakan penampang dimensi? Karena pada kasus fenomena aliran fluida pada sistem pemipaan, penampang yang digunakan itu penampang sebuah pipa. Jadi maka di situ dikalikan oleh diameter penampang itu sendiri. Nah, Reynolds sendiri tidak dikaitkan dengan bilangan tiga dimensi. Apabila kita cek satuannya, maka Reynolds sendiri itu nggak akan ada satuannya gitu. Ayo kita jabarkan sama-sama. Di sini rho atau massa jenis, satuannya apa? Ada yang tahu nggak? Kilogram per meter kubik, bang. Kilogram per meter kubik. Lalu kecepatan, ada yang tahu nggak? Satuannya apa? Meter per sekon. Meter per sekon. Oke. Diameter sendiri, Meter, bang. Atau meter. Dan viskositas dinamik, kilogram per meter. oke. Kilogram per meter second. Nah, di sini saya udah jabarkan. Kenapa di sini kilogram per meter second, sedangkan di sini Newton meter kuadrat per second. Ada yang bisa jelasin nggak? Halo? Udah. Apabila si Newton yang di sini kita jabarkan, nah Newton itu adalah kan kilogram meter per second kuadrat, ya kan? Jadi meternya tersebut habis bersamaan dengan meter yang di bawah ini. Makanya di sini rumus viskositasnya itu kilogram per meter second. Nah, kita balik lagi kenapa sih Reynolds number itu bilangan tidak berdimensi. Apabila kita jabarkan lagi seperti yang di bawah ini dan Newtonnya kita ubah atau keluarkan, kilogram ini habis dicoret dengan yang ini. Lalu meter meter yang kecepatan dan yang diameter digabungkan habis bersama yang ini, jadi sisanya meter. Lalu di atas kilogram habis, di bawah kilogram habis, sisanya meter dan meter kuadrat per second kuadrat. Nah, meter ini habis dengan kuadratnya ini. Jadi sisanya di bawah sisa meter, di atas sisa meter. Nah, per second kuadrat ini habis dengan ini. Jadi di atas sisa second, di bawah sisa second. Coret habis. Makanya Reynolds itu sendiri pada saat penjelasan definisi dari fluida itu ada yang mengatakan fluida itu mengikuti bentuk volumenya. Nah, itu salah satu jenis dari sifat fluida itu sendiri. Nah, kita lanjutin ya. Nah, sifat-sifat apa saja sih yang dialami oleh fluida itu sendiri? Yang pertama ada berat jenis. Nah, berat jenis itu sendiri
kenapa dikaitkan dengan sifat-sifat fluida? Karena setiap fluida itu memiliki massa. Nah, dan massa itu sendiri dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, makanya setiap jenis aliran fluida itu memiliki berat jenis itu sendiri. Nah, sedangkan kalau misalkan kita tinjau dari massa jenis, nah setiap fluida itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda gitu, tergantung dari massa per volume si fluida tersebut. Nah, di sini ada salah satu hal yang menarik untuk dibahas gitu mengenai berat dan massa. Nah, ada yang tahu nggak sih selama ini kenapa kita kalau nanyain berat badan ke seseorang gitu atau massa si orang itu dengan cara menanyakan berat badan gitu. Sedangkan dari satuannya itu sendiri berat itu adalah Newton, sedangkan kalau massa itu sendiri adalah satuannya kilogram. Ada yang ngerti nggak? Halo, ada suaranya? Ada. Tes, tes, tes. Dengar suaranya? Tes. Iya bang. Ada bang. Tes. Kedengeran nggak? Tadi ada yang bisa jawab kenapa ketika menimbang badan itu kesatuannya itu kilogram gitu, sedangkan yang kita tahu di sini itu satuannya Newton gitu. Ada yang tahu nggak? Kalau ada enggak. Bang, izin coba menjawab. Ya, sok. Nama Rais, NRP 2017-042. Jadi kalau berat itu kilogram karena tidak dikalikan dengan gravitasi, Bang. Bisa diulang, Rais? Suaranya kecil.
Jadi kalau berat itu satuannya kilogram karena tidak dikalikan dengan gravitasi. Terus Sedangkan kalau massa dikalikan dengan gravitasi, Bang. Cek, ada suaranya nggak? Cek. Ada bang. Nah, tadi yang diutarakan oleh Rais itu ketukar nggak? Tadi kan kata Rais berat jenis itu tidak dikalikan gravitasi, sedangkan massa itu dikalikan gravitasi ya? Kebalik bang. Tukar bang. Tukar ya? Iya bang. Maksud dari pertanyaan tadi itu kenapa sih selama ini kita menanyakan berat badan kepada seseorang itu dengan berat badannya berapa atau misalkan beratnya berapa, sedangkan apabila kita tinjau dari satuannya itu sendiri berat itu Newton bukan kilogram. Sedangkan kalau misalnya kita tanya berat kamu berapa sih, 60 kilogram. Nah, kenapa nggak jawab selama ini kita tuh nggak ngejawabnya tuh 600 Newton gitu, karena kesalahpahaman yang sudah terlanjur di itu kan oleh orang banyak gitu. Nah, alangkah baiknya apabila kita yang udah tahu gitu, nanti ke depannya apabila kita menanyakan sebuah berat atau massa itu ditinjau dari satuannya itu sendiri gitu. Bisa dipahami? Bisa bang. Umumnya itu adalah massa jenis air. Nah, apabila ada suatu perbandingan fluida cair gitu, misalkan ada suatu fluida minyak misalkan, kita nggak tahu tuh massa jenisnya berapa. Nah, kita bisa ketahui dari persamaan spesifik gravity atau rapat relatif dari perbandingan antara nilai spesifik gravity itu sendiri berbanding dengan viskositas suatu fluida yang akan kita cari, yang kita ambil tinjau di berbanding dengan massa jenis si fluida utama. Nah, fluida utama itu yang kita fluida utama dari incompressible itu adalah fluida cair. Ada yang mau ditanyain tentang spesifik gravity? Cek apakah ada suaranya? Ada bang. Oke. Ada bang. Ada mau ditanyain atau kita lanjut? Lanjut bang. Oke. Sifat fluida yang berikutnya adalah tekanan. Nah, tekanan di sini setiap fluida itu memiliki tekanannya masing-masing gitu. Nah, apabila pada yang tadi kita bahas tentang incompressible dan compressible itu, setiap fluida itu memiliki tekanan gitu. Apabila suatu fluida itu akan dialiri atau akan mengalir, di situ pasti terdapat sebuah tekanan. Nah, lalu di temperatur, nah setiap fluida itu memiliki temperaturnya masing-masing gitu. Dan apabila temperatur itu mempengaruhi dari titik didih setiap fluida. Nah, apabila kita ambil kasusnya di incompressible ini, yang dimana titik didih dari fluida cair itu atau air itu sebesar 100 derajat Celcius. Nah, kalau dari tegangan permukaan yang tadi disebutkan oleh Yoga di awal gitu, fluida itu akan mengikuti volumenya sesuai dengan yang diterima oleh si fluida tersebut gitu. Jadi
fluida mau ditaruh dimanapun, mau di permukaan yang lingkaran, mau di permukaan yang bulat, mau di permukaan yang kubus, dia akan mengikuti permukaannya gitu, akan mengikuti bentuk dari wadah sendiri. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Bang, maaf bisa jelasin lagi yang spesifik gravity tadi? Oh boleh, yang spesifik gravity ya. Ya. Nah spesifik Jelasin sama teman juga. gimana? Rama ngerti nggak spesifik gravity? Kurang bang. Abang nanya. Bang ngerti nggak? Gimana bang? Sar ngerti spesifik gravity nggak? Mau bertanya bang? Hah? Mau bertanya bang? Gimana? Itu bang yang tadi spesifik gravity yang apa minyak itu gimana bang tadi? Nah tadi saya tanyain masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Katanya lanjut ya udah oke. Diulang ya bagian spesifik gravity. Nah spesifik gravity itu adalah perbandingan dari suatu massa jenis fluida itu sendiri. Nah kenapa spesifik gravity masuk ke dalam sifat-sifat fluida? Jadi dari setiap jenis fluida itu maupun kompresibel atau inkompresibel memiliki massa jenis utama yang dimana kalau kompresibel itu sendiri massa jenis utamanya itu adalah fluida cair, dimana tinjauan itu dari massa jenis air yang dimana massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, apabila di fluida kompresibel, fluida utamanya itu adalah udara yang dimana massa jenis udaranya itu sebesar 1,2 kg meter kubik, kilogram per meter kubik. Nah, spesifik gravity ini untuk mencari apabila kita memiliki suatu fluida yang kita belum tahu nilai massa jenisnya itu berapa. Nah, bisa kita bandingkan dengan massa jenis antara kompresibel atau inkompresibel itu sendiri. Apabila fluida yang belum kita tahu jenis massa jenisnya itu berupa fluida cair, maka kita bandingkannya dengan fluida utama dari fluida cair. Apabila jenis fluida yang ingin kita cari massa jenisnya itu berupa gas, misalkan gas metana atau gas apapun itu, kita tinjaunya dengan fluida utama pada gas atau udara itu sendiri. Gimana, bisa dipahami? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nanya lagi. Sudah bang, jelas bang. Tanya bang, Boleh. nama Fajar, NRP 12 2018 029. Kalau spesifik gravity ini ada rumusnya nggak bang? Cek 1 2 3, ada suaranya? Ada bang. Ya, seperti yang tadi udah saya jelaskan gitu. Di sini rumus dari spesifik gravity itu adalah perbandingan antara dari massa itu sendiri, massa utamanya. Kalau misalkan kita tinjau di inkompresibel, berarti massa utamanya air ya. Nah, di mana massa jenis dari air tersebut ada sebesar 1000 kg per meter kubik. Nah, sedangkan massa jenis yang kita ingin tinjau gitu, kita belum tahu gitu berapa nilai massa jenisnya. Itu bisa kita cari dari persamaan SG atau spesifik gravity sama dengan nilai
standar. Ya, flow fluida yang ingin kita cari dibagi dengan raw fluida standar atau raw fluida utama itu sendiri. Jadi fluida yang ingin kita cari massa jenisnya dibagi dengan raw fluida standar atau raw fluida air. Gitu. Ngerti nggak? Halo, udah pada ngerti belum? Halo, Udah bang. Dari sifat-sifat fluida ada yang ingin ditanya lagi? Gimana, ada yang ditanyain lagi di sifat-sifat fluidanya? Ya, jadi untuk sifat-sifat fluida itu sebenarnya ada banyak sih, ada yang lain juga seperti volume spesifik, ada itu. Nah, untuk yang itu kalian cari tahu aja nanti. Sebenarnya banyak dari sifat-sifat fluida itu sendiri. Kedengaran nggak suara saya? kedengeran. Kalau suaranya nggak kedengaran atau nggak jelas, bilang aja gitu. Jangan diam-diam. Udah, sifat-sifat fluida udah ditanyain. Cek. Gimana dari sifat-sifat fluida ada yang ingin tanyain lagi? Halo? Saya mau nanya yang tekanan bang. Boleh. Gimana? Penjelasannya tadi kurang komplit bang. Tadi kan kepotong yang spesifik gravity itu bang. Gimana? Tadi putus-putus? Mau dijelasin ulang bang yang tekanan bang. Halo, tes. Kok nggak ada suaranya ya? Ada bang. Ada bang. Oh, Gis. Iya bang. Lagi tahu arti tekanan nggak? Arti tekanan satuan fisik untuk menyatakan gaya. Nah, sifat-sifat fluida itu salah satunya adalah memiliki tekanan. Nah, coba Agis jelasin antara sifat-sifat fluida sama tekanan, apa sih nyambungnya gitu, ngerti nggak? Apa sih hubungannya sifat-sifat fluida dengan sifat-sifat fluida yang memiliki tekanan? Ngerti nggak guys? Kenapa sifat-sifat fluida memiliki tekanan gitu? Karena ini bang, karena tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Udah ngerti nggak sih penjelasan dari temannya?
Putus-putus Bang. Coba jelasin lagi guys. Karena tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Mengerti Bang? Ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang sifat-sifat fluida? Ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang sifat-sifat fluida? Cukup Bang. Tes. Maaf ya kondisi saya tadi yang nanya tekanan. Sifat dari fluida itu memiliki tekanan gitu, jadi dia itu memiliki sifat menekan ke segala arah. Bang, suaranya putus-putus Bang. Tes, jadi udah. Jadi ya fluida itu memiliki sifat menekan gitu ke segala arah. Artinya ini kita misalkan memasukkan sebuah benda ke dalam suatu jenis fluida gitu, dia akan mengalami tekanan ke segala arah gitu. Nah, besarnya tekanan yang diberikan oleh fluida tergantung pada kedalaman benda tersebut gitu. Dia itu akan berbanding lurus gitu. Jadi jika semakin dalam posisi benda, maka tekanannya juga akan semakin besar. Tes. Dari tadi suara saya nggak ada ya? Halo. Ya Bang, baru sekarang Bang. Jadi tadi saya dengar sedikit masih bahas tekanan ya. Nah, kenapa si fluida ini, kenapa sifat tekanan masuk dalam sifat-sifat fluida? Kita tinjaunya di yang incompressible ini ya. Nah, fluida incompressible atau fluida cair tentunya punya massa nggak? Punya massa kan? Ya punya Bang. Nah, punya massa. Nah, jadi kaitannya tekanan dengan sifat fluida ini, massa dari fluida tersebut yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan tekanan terjadi pada sifat fluida itu sendiri. Karena ada beban atau dari berat dari si fluida itu sendiri, maka bisa timbul adanya tekanan itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa Bang. Ya Bang. Dari sifat fluida ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dibahas lagi? Halo? Suara saya hilang lagi gitu ya? Cukup Bang. Oke. Nah, kita lanjut ke head. Nah, di sini ada penjelasan dari head. Head itu adalah energi persatuan berat untuk mengalirkan fluida dari elevasi rendah ke elevasi tinggi. Nah, dari definisi itu ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Contohnya gimana Bang? Terus Okay. Penulis hitungnya Gimana lanjutin Habib? ya kan dari pengertiannya energi berubah menjadi energi lain ya, contohnya bagaimana?
Oke. Nah, head loss ini sendiri adalah bisa dibilang kerugian yang dialami oleh suatu sistem gitu. Nah, kerugian itu tuh di sini kan didefinisikan berubah menjadi energi lain yang tidak diperlukan. Nah, berubah jadi energi yang lain yang tidak diperlukan itu seperti apa? Kita balik lagi ke di aliran fluida. Nah, apabila gesekan antar gesekan antar permukaan fluida dengan permukaan pipa mengalami perubahan energi nggak? Mengalami dong. Apa mengalami perubahan energi apa? Gesek. Nah, kalau gesek itu akibatnya apa sih dari perubahan energi gesek itu? Ya, kalau ada gesekan Ada menyebabkan apa sih? Contoh lah, kedua tangan kalian digesek jadi gimana? Jadi panas, Bang. Jadi panas ya. Ya. Nah, jadi head loss itu sendiri energinya itu berubah menjadi energi yang tidak dibutuhkan gitu. Nah, salah satu contohnya tadi gesekan antara permukaan fluida dengan permukaan pipa tersebut. Dari definisi energi sendiri kan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun bisa dirubah dalam bentuk lain. Nah, jadi head loss di sini itu perubahan suatu energi, namun perubahan tersebut bisa dibilang mengalami kerugian gitu untuk instalasi itu sendiri. Nah, di sini tuh dari heat loss sendiri dibagi menjadi dua, ada heat loss mayor dan heat loss minor. Nah, heat loss mayor itu timbulnya dari perpanjangan pipa atau enggak suatu pipa dari pipa panjang gitu. Sedangkan kalau misalkan dari head loss minor itu timbul dari aksesoris yang terdapat pada aliran atau sistem pemipaan itu sendiri. Contohnya belokan-belokan yang ada pada sistem pemipaan, katup-katup, atau enggak sambungan pipa. Nah, di situ bakal timbul dari heat loss minor itu sendiri. Nah, ini dari rumusnya. Kenapa tadi disebut heat loss mayor itu kerugian gesek yang dialami dari pipa panjang karena dari kerugian mayornya itu sendiri ada dari perkalian faktor gesekan terhadap panjang pipa dan diameter pipa itu sendiri. Makanya heat loss mayor itu ditinjau dari panjang pipa itu sendiri. Ada yang mau ditanyain nggak dari heat loss? Mau nanya Bang, Ya, nama Muhammad Aldianto Nugroho, NRP 12 2018 087. Kalau ini rumusnya sama-sama HL aja gitu Bang tulisannya. ya, karena HL itu dari heat loss, dari kata heat loss itu sendiri. Udah baterainya habis. Oh ya, makasih Bang. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini masih panjang nih. Masih ada fenomena-fenomena, belum nanti masuk ke pengolahan data. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Bang, lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke fenomena-fenomena. Nah, di sini gimana Gus? Ada Gus, ada. Nah, di TP kan ada ya membahas tentang fenomena. Benar nggak? Iya Bang. Nah, korelasi antara fenomena-fenomena ini ada yang bisa jelasin dulu nggak menurut TP kalian gitu? Tahu? Atau gini deh, kalian jelas ada yang tahu nggak dari fenomena-fenomena ini pengertiannya apa gitu, seperti water hammer, pressure drop,
gravitasi, runaway speed. Ada yang tahu nggak? Sok siapa yang mau ngejelasin? Jadi kalian belajar atau enggak? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Coba Asar tadi yang bilang Asar katanya belajar, coba jelasin Sar. Coba. Baik Bang, Ya, dari ya sok. baik Bang. Jadi water hammer itu jadi water hammer itu kondisi di mana air dalam jumlah yang banyak masuk ke ruang bakar dan tidak bisa dikompresi sehingga proses pembakaran mesin akan terganggu. Terus pressure enggak kalau di sistem pemipaan itu seperti apa sih water hammer itu? Tahu nggak? Atau kamu dilihat dari gambarnya gitu, bayangan kamu kalau dari gambarnya kayak gimana? Nah, jadi waktu valve-nya tertutup, si airnya belum bisa masuk. Terus pas valve-nya terbuka, airnya masuk dan pas tertutup lagi, si airnya dipaksa karena terlalu banyak jadi nggak bisa masuk, Bang. Oke. Kalau iya, kalau ditutup emang nggak bisa masuk. Ngerti nggak ini dari gambar nih? Coba. Tadi Rama mau ngejelasin. Boleh Rama? Izin menjelaskan Bang. Ya, Nama Ramadhani Faturrahman, NNP 12.2017.044. Kalau water hammer itu adalah kenaikan tekanan pada air saat ditutupnya aliran air secara mendadak gitu Bang, pada pipa. Nah, ya benar kata Rama. Ini kita contoh nih di gambarnya. Gambar pertama itu katupnya itu dalam keadaan tertutup, jadi airnya nggak bisa mengalir gitu kan. Nah, pada keadaan 2 itu katupnya itu dibuka. Nah, jadi airnya mengalir gitu. Kalau pada keadaan 3 itu si katupnya tiba-tiba ditutup gitu, jadi ada yang kata Rama tadi ada tekanan gitu terjadi di ujung. Jadi ada tumbukan itu tumbukan dari air tersebut terhadap si dinding valve-nya itu. Nah, itu deh tes. Ada. Ya, jadi bisa dipahami nggak? Jadi itu teh nanti tekanannya itu akan berkumpul gitu di ujungnya atau di satu titik sehingga tekanan tersebut akan terakumulasi gitu dan akan menekan penampang saluran yang bisa saja menyebabkan instalasi pemipaannya itu pecah gitu. Ngerti nggak? Ngerti Bang. Ngerti Bang. Jadi kalau misalkan kita artikan per kata gitu, water itu air atau hammer itu kan palu. Jadi water hammer itu terjadi apabila saat katupnya dibuka dan tiba-tiba katup tersebut pada saat katup dibuka, di situ kan ada aliran fluid yang mengalir. Nah, pada saat tiba-tiba katupnya ditutup, di situ terjadi tumbukan yang dialami oleh valve atau enggak katup tersebut, yang dimana menjadinya penurunan tekanan pada sistem perpipaan itu sendiri. Itu. Ada yang mau tanya lagi? Nama Muhammad Aldianto, NRP 12/2018-087. Jadi kalau fenomena water hammer ini fenomena yang tidak diinginkan, Bang.
Ya, betul. Fenomena water hammer ini pokoknya dalam sistem instalasi bagaimanapun caranya water hammer itu tidak terjadi gitu. Nah, salah satu pencegahan dari water hammer itu dari pemilihan jenis katup atau enggak valve itu sendiri. Nah, di mana sekarang rata-rata penggunaan katup di dunia industri itu sudah menggunakan ball valve, yang dimana kalau ball valve itu ada dari sistem penutupan itu tidak terjadi langsung sekaligus menutup gitu. Jadi karena si ball valve itu kan bentuknya seperti bola gitu di dalam ujungnya. Sedangkan kalau misal gate valve dia itu lebih ke pipih gitu. Kotak lah. Nah, jadi kalau ball valve itu ketika ada air yang menekan, dia tidak menekan di satu titik begitu. Jadi bisa menyebar gitu. Kalau sedangkan yang gate valve yang pipih atau kotak itu dia lebih besar gitu tekanannya yang terjadi karena bisa menekan di satu titik gitu. Gimana? Paham? Paham Bang, makasih. Ya. Ada lagi? Ini kalian di TP mah pada ngejawabnya bener-bener kok, tapi pas kita tanya nggak ada yang ngejawab, gimana ini? Belajar nggak? Ini saya lihat di TP jawabannya pada bener-bener kok, tapi pada saat ini ditanya kok nggak ada yang mau ngejawab. Yaudah lanjut yuk ke pressure drop. Yang water hammer. Boleh. Kalau water hammer itu kemungkinan terjadi pada fluida compressible ada nggak sih Bang? Oke, pertanyaannya bagus. Kemungkinan bisa terjadi nggak sih fluida compressible itu mengalami water hammer? Nah, dari katanya juga, dari judul juga water hammer itu adalah air. Nah, apabila jadi terjadi nggak sih pada fluida compressible water hammer itu? Nah, untuk istilah water hammer tidak terjadi. Namun karena dari katanya juga itu udah water hammer atau air. Nah, namun apabila di kasus fluida compressible atau fluida udara, di situ nanti fenomena-fenomena yang terjadi bukan water hammer, tapi bisa aja kayak tumbukan dari suatu partikel udara terhadap misalkan yang di sini kasusnya pipa-pipa gas di kilang oil and gas gitu. Nah, di situ hantaman-hantaman dari gasnya itu yang menyebabkan seperti water hammer namun bukan water hammer gitu. Jadi pahami? Bisa Bang, makasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Ada yang bisa ngejelasin nggak tentang pressure drop? Izin menjawab, Bang. Boleh. Nama Agus Nurhafid, NRP 12/2018-012. Ya? Yunat? Halo? Ini udah sampai mana, Be? Masih fenomena. Belum. Oh. Fenomena. Bentar lagi. Oke, nanti kabarin aja ya. Oke. Ayo lanjut. Untuk pressure drop istilah yang digunakan untuk mengembangkan penurunan tekanan dari suatu titik dalam pipa atau tabung terhilir yang disebabkan oleh faktor gesekan pada pipa atau diameter pipa dan bilangan Reynolds. Oke, itu secara definisinya kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanyain, dari misalnya suatu pipa gitu mengalami sebuah water hammer, apakah di situ aliran sistem pipa tersebut mengalami pressure drop juga nggak?
Izin jawab Bang. Boleh. Nama Ramadhani, NRP 12/2017-044. Kalau kata saya mah tidak Bang, karena kan kalau water hammer mah menyebabkan tekanannya naik bukan turun kayak pressure drop Bang. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan atau sudah membenarkan pernyataan dari Rama? Halo? Sudah membenarkan Bang. Sudah membenarkan. Jadi menurut kalian yang diutarakan oleh Rama itu udah benar? Iya Bang. Ya udah, di sini biar saya yang luruskan aja. Nah, jadi kolerasi antara water hammer dan pressure drop itu saling berkaitan. Nah, memang pada saat terjadinya water hammer di sisi sebelah valve atau katup tersebut mengalami peningkatan tekanan, betul. Namun pipa kan tidak hanya satu bagian ini saja. Oke, di sini tekanannya meningkat. Apakah tekanan di sininya meningkat atau enggak? Kira-kira? Enggak Bang. Enggak. Nah, itu makanya kenapa water hammer sama pressure drop itu berkaitan. Karena hilangnya tekanan dari hilangnya tekanan dari valve close ini bisa mengakibatkan pressure drop juga di sistem pemipaan selanjutnya, yang dimana nantinya pressure drop itu mengacu kepada kavitasi. Ada yang bisa jelasin nggak kavitasi itu apa? Saya Bang. Boleh. Nama Ramzi Amarajan NRP 12/2017-052. Kavitasi adalah merupakan fenomena fase uap dari zat cair yang mengalir karena tekanan berkurang hingga di bawah tekanan uap jenisnya. Oke, berarti antara water hammer, pressure drop, sama kavitasi menurut kamu berkolerasi nggak? Iya Bang, berkolerasi. Nah, itu. Jadi fenomena-fenomena yang ada di dalam fluida itu saling berkolerasi dari mulai water hammer terus langsung menuju ke pressure drop akibat hilangnya tekanan pada sistem permipaan lanjutannya. Nah, pada saat hilang tekanan di situ mengakibatkan apabila tekanannya turun, titik didih atau titik cair pada fluida yang ada pada sistem pemipaan itu cenderung menjadi lebih kecil titik didihnya. Karena apabila tekanannya turun, nah, fluida tersebut mengalami pemanasan atau titik didih tidak 100 derajat Celcius lagi gitu. Nah, apabila si fluida itu berada di tekanan 1 atmosfer, titik didihnya bakal 100 derajat gitu. Nah, di sini di dalam sistem pemipaan itu mengalami penurunan tekanan. Nah, di situ otomatis fluida tersebut mengalami penurunan titik didih. Yang titik didihnya di mana nggak akan mencapai 100 derajat Celcius kembali. Nah, tadi dijelasin sama Ramzi ya, kavitasi itu terjadi perubahan fasa. Nah, perubahan fasanya itu perubahan fasa apa? Perubahan fasa cair menjadi fasa gas akibat penurunan tekanan tersebut. Yang dimana tandanya itu terjadi akibat adanya gelombung-gelombung kecil dari perubahan fasa itu sendiri. Nah, gelembung-gelembung kecil ini apabila terjebak di dalam sistem pemipaan itu sendiri akan merusak sistem pompa yang ada dalam instalasi sistem pemipaan itu sendiri. Untuk fenomena ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup Bang. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan fenomena-fenomena pada sistem fluida itu berkaitan, jawabannya berkaitan atau enggak? Berkaitan Bang. Berkaitan Bang. Berkaitan Bang. Bisa dijelasin berkaitannya seperti apa nanti? Hilang.
Untuk fenomena aliran fluida ada yang mau ditanya lagi? Bang, mau nanya Bang. Boleh. Itu Bang, untuk kasus kayak itu fenomena runaway speed di ketika di mobil Panther atau mobil diesel lainnya sering terjadi. Itu sistemnya sama kayak di dalam pipa atau gimana Bang? Oke, Terima kasih. Pertanyaannya apa aktivasi juga sering terjadi di sistem mobil Panther ya? Tadi apa pertanyaannya? Bukan Bang, runaway speed. Runaway speed Bang maksudnya. Runaway speed. Jadi ada pemipaan kayak gitu Bang. Coba tadi yang ngedengar pertanyaannya boleh dibacain, boleh disebutin lagi nggak? Tadi saya kurang jelas. Itu Bang, jadi yang ditanyakan oleh Hafil tadi, apakah runway ini terjadi pada proses pemipaan? Iya, oke, betul. Runway speed ini ya terjadi pada salah satu fenomena dari sistem pemipaan itu sendiri. Nah, runway speed itu terjadi sebenarnya kebalikan dari pressure drop itu sendiri. Apabila di sini kan pressure drop itu adalah penurunan tekanan. Sedangkan kalau si runaway speed itu sendiri adalah kebalikan dari pressure drop itu sendiri, yang dimana tekanan yang dialami di dalam pipa itu menjadi cenderung lebih besar gitu, mengakibatkan si instalasi dalam pemipaan itu sendiri bisa mengakibatkan misalkan ketahanan bahan si pipa yang digunakan itu menjadi cenderung lebih tidak kuat gitu. Terjawab, Apip? Tapi Bang, itu secara prosesnya sama ya di dalam pipa kayak di mobil diesel kayak gitu Bang, kan sering terjadi. Terutama di mobil diesel tua. Oke, kalau konsep dari mobil diesel tua itu sendiri, kamu bisa jelasin nggak proses terjadinya runway speed di mobil tua itu gimana? Biasanya Bang, itu terjadi ketika turbo macet, tidak bisa berputar atau ada kebocoran, si udara masuk dan bahan bakar secara terus menerus walaupun dimatikan. Si mesinnya itu tersendiri, mesin itu dapat terhenti ketika udara dan bahan bakar dihentikan secara manual. Oke, nah di situ kan tadi kamu jelaskan itu biasanya terjadi akibat adanya udara masuk ya ke sistem itu sendiri. Nah berarti untuk fenomena runway speed di dalam sistem pembakaran mobil diesel itu ya terjadi gitu. Akibatnya timbul udara yang masuk kepada sistem itu sendiri, otomatis nanti bakal mempengaruhi dari sistem pembakaran itu sendiri. Itu terjawab, Apip? Ini Pip. Coba. Nah, fenomena di kalian foto dulu ini. Nanti bakal kita kasih instalasinya seperti ini. Namun untuk menjelaskan, karena online kan saya bingung gitu, saya nggak megang paper untuk menjelaskan. Jadi saya harap kalian pada saat nanti saya menjelaskan megang gambar instalasi ini gitu. Seperti foto dulu untuk nanti lanjut ke penjelasan pengolahan data. Jadi yang saya harapkan pada saat saya menjelaskan pengolahan data, kalian sambil membayangi sistem pemipaan ini sendiri gitu. Bang, izin kamar mandi. Oke, jangan lama ya, mau jelasin pengolahan data soalnya. Oke. Nah, di sini ada video sedikit untuk bayangan kalian sistem pemipaan itu seperti apa sih. Nah, di sini alat-alat yang digunakan itu ada satu set pompa,
Nah, inverter, katup-katup, pressure gauge, flow meter, dan reservoir. Nah, reservoir yang dimaksud ini adalah ini. Reservoir itu adalah tempat penampungan awal dan akhir si fluida itu sendiri. Nah, pada pengujian alat di laboratorium, reservoir itu bentuknya seperti ini. Lalu di sini terdapat flow meter gitu untuk mengukur debit aliran yang masuk dan keluar pada sistem pemipaan itu sendiri. Sorry. Nah, di sini ada satu set pompa. Nah, satu set pompa ini diantaranya dari pompa sentrifugal dan pompa dan motor listrik untuk menggerakkan si pompa sentrifugal itu sendiri. Nah, yang di atasnya ini adalah inverter. Inverter itu sendiri untuk mengatur kecepatan dari putaran motor itu sendiri, yang dimana nanti kaitannya dengan aliran fluida yang masuk dan keluar pada sistem pemipaan itu sendiri. Nah, di sini pada instalasi percobaan ini yang digunakan, yang udah tadi saya jelaskan, menggunakan ball valve gitu. Di sini terdapat 4 katup yang dimana alirannya itu berbeda-beda gitu. Alirannya jadi pada percobaan kali ini atau praktikum kali ini itu kita mengamati gitu gimana pengaruh pipa dalam jenis-jenis pipa tertentu gitu, yang dimana yang pertama ini adalah pipa PVC dengan diameter yang besar. Yang kedua ini adalah pipa PVC juga gitu, yang berdiameternya lebih kecil daripada diameter yang pertamanya. Lalu yang kedua ini adalah pipa aluminium. Nah, yang terakhir ini adalah pipa akrilik. Nah, kenapa ada 4 jenis bahan material pipa ini? Karena di sini kan kita ingin tahu gitu pengaruh atau sifat-sifat yang ada pada tiap jenis pipa yang digunakan pada aliran fluida di sistem pemipaan ini sendiri. Jadi nanti kita tahu gitu gimana fenomena pada saat di pipa jenis PVC, terus fenomena pada saat di pipa aluminium, terus fenomena pada saat di pipa akrilik. Nah, di sini terdapat pressure gauge gitu untuk mengukur tekanan yang ada pada sistem aliran tersebut. Ini ada pressure gauge pertama. Lalu yang di bawah ini ada pressure gauge yang kedua gitu. Untuk sistem pemipaan dan alat-alatnya ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Tes? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Bang. Ada, oke. Nah, di sini ada diagram Moody. Saya akan jelaskan sedikit. Ada yang pernah tahu tentang diagram Moody nggak? Sebelumnya? Diagram Moody itu apa sih? Terus cara membaca diagram Moody itu seperti apa sih gitu? Nggak tahu, Bang. Nggak ada? Nah, oke. Nah, diagram Moody ini itu untuk mengetahui nilai friction factor atau faktor gesek yang terjadi pada pipa-pipa tersebut, di mana yang nanti kita tinjau itu dari pipa PVC, pipa akrilik, dan pipa aluminium. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengambilannya. Nah, dari diagram Moody ini yang kita harus dapatkan terlebih dahulu itu adalah nilai Reynolds-nya itu sendiri dan kekasaran yang ada pada pipa tersebut gitu. Nah, misalkan kita ambil contoh sebuah aliran fluida memiliki nilai Reynolds number-nya itu sebesar, misalkan di sini panahnya terlihat nggak?
terlihat, Bang. Nah, misalkan di sini kita ambil contoh nilai Reynolds itu sebesar 40.000. Nah, di mana suatu bahan dari pipa itu memiliki misalkan kita ambil contoh nilainya sebesar 0,004 nilai kekasarannya. Nah, cara kita mengetahui fraction faktornya itu kita tarik garis terlebih dahulu yang di titik Reynolds number-nya ke atas saja dulu gitu. Terus misalkan sampai mana. Nah, lalu kita ikutin garis yang misalkan nilai relatif roughness itu sebesar 0,004. Nah, kita ikutin garis yang biru ini. Tapi kita ikutinnya mengikuti si arah si garis tersebut. Apabila dia belok, ikuti aja belok gitu. Nah, nanti ada pertemuan antara titik yang Reynolds number dengan yang relative roughness. Nah, setelah ketemu dari titik tersebut, hilang. Setelah ketemu dari titik tersebut, lalu ke kiri lurus. Nah, di situ baru kita dapatkan nilai relative roughness di pada bagian tersebut gitu. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Relative roughness? Udah pada paham belum cara ngambil nilai fraction faktornya gimana? Setelah tadi dijelasin. Pusing Bang, Bang, izin ditanya, kalau pada saat kita ambil garis ke kirinya lurus itu tidak tepat pada bilangannya gitu, pada antara misalnya antara 10 sama 20 kayak gitu, di tengahnya itu gimana ya Bang? Jadi angkanya gitu. Dia yang relative roughness atau yang fraction factor? Yang hasilnya itu apa tadi? Ya, yang hasil. iya. Yang fraction factor. Nah, misalkan pada saat kita dari yang APIP aja dulu ya, masih bingung tadi, nanti biar ngejelasin ke yang ini ya, ke fraction factornya. Nah, pertama kita tuh tiap aliran tuh nanti bakal mendapatkan nilai Reynolds-nya APIP. Misalkan kita cari contoh yang lain, misalkan Reynolds-nya tadi 30.000 di sini. Nah, kamu kalau misalkan udah dapat nilai Reynolds-nya sekian, kamu tarik garis aja dulu ke atas sesuai dengan ininya gitu. Tarik aja dulu ke atas, terserah mau sampai manapun. Nah, nanti bandingkan dengan nilai relatif. Misalkan nilai relatif roughness itu di sini dapat 0,02. Nah, di sini kan 0,02 ini kan garisnya tidak lurus terus ke arah kiri ya. Nah, pada saat ini kan melengkung ke atas. Nah, nanti kita cari titik pertemuan antara relative roughness dengan Reynolds number itu sendiri. Nah, misalkan di sini 30.000, kita tarik ke atas sampai 0,02. Nah, di sini emang belum mengalami kenaikan yang signifikan, jadi seolah-olah masih tegak lurus gitu. Nah, setelah udah ketemu di sini, kita tarik garis aja, tarik lurus ke arah kiri. Misalkan tadi pertanyaan juga nilainya tuh nggak pas di 2,5 atau di 2. Misalkan dia dapat nilainya di sini. Kita bandingkan aja, misalkan dari sini dari 2 ke 5 itu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila di sini berarti dia melewati 2 kotak. Berarti di sini 2,3 nilai fraction faktornya. Gitu, Yoga. Jadi pahami nggak? Bisa. Oke. Untuk pengambilan garisnya tadi udah paham belum? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke. Ya, diharapkan di diagram body ini nggak ada yang keliru ya. Nanti pada saat kalian pengolahan data boleh nanya lagi apabila kalian ada yang bingung. Ya, untuk ini untuk materinya cukup. Kita langsung masuk ke ini dulu ya, ke pengolahan data. Nah, di sini udah terlihat pengolahan datanya. Cek. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Nanti kalian tuh tiap perorangannya bakal dapat tabel di mana temperatur awal, tekanannya. Nah, temperatur ini nanti berfungsi untuk apa? Untuk mendapatkan nilai
temperatur film. Temperatur awal dan akhir ini didapatkan untuk nanti kalian mendapatkan temperatur film itu sendiri. Dan nanti kalian bakal menguji keempat pipa tersebut gitu. Nanti dari jenis bahannya PVC1, PVC2, dan PVC3. PVC1, PVC2, aluminium, dan akrilik. Nanti tiap jenisnya itu sudah terdapat debit tiap jenis pipanya, lalu tekanan di tiap tekanan di tiap jenis pipanya, dan tekanan dua di tiap jenis pipanya. Lalu kita masuk ke perhitungan dulu. Nah, di sini perhitungan katup 1 atau PVC1, dan perhitungan 2 PVC2, dan perhitungan 3 aluminium, dan perhitungan 4 itu akrilik. Itu perhitungannya cenderung sama, namun perbedaannya dari ada jenis-jenis yang dia pada sistem pemipaan itu sendiri. Nah, di sini perlu di zoom nggak ininya, atau segini udah cukup kelihatan? Perlu bang. Di zoom dikit bang, agak di zoom. Gini, udah cukup? Cukup. Nah, cukup bang. Di sini saya bakal jelasin satu perhitungan aja, soalnya nanti PVC2 dan PVC3 itu sama gitu. Sama itu bukan artian angkanya sama, tapi step-step pengerjakannya itu sama. Nah, tadi kalian udah megang yang gambar instalasi ini belum? Yang tadi saya udah suruh foto dulu. Udah bang. Udah. Nah, standby ya. Nah, kita mulai penjelasan si pengolahan datanya. Nah, di sini perhitungan pertama itu kita mencari temperatur film. Nah, temperatur film itu didapatkan nanti dari data temperatur awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, dari nilai TF itu kita cari sifat-sifat fluidanya dari massa jenis dan viskositas dinamik. Nah, nanti massa jenisnya itu dan viskositas dinamiknya itu interpolasi dari tabel property of water yang nanti ada dilampirkan gitu. Di sini ada yang belum ngerti interpolasi nggak? Interpolasi pada bisa nggak? Di termodinamika pernah mungkin interpolasi untuk mencari suatu jenis sifat-sifat fluida pada suatu fluida. Pernah bang, tapi lupa bang. Pernah tapi lupa. Ya udah, oke, ntar lah kalau misalkan mau ditanya tentang interpolasi boleh ntar ditanyain. Di sini setelah kalian melakukan interpolasi yang dilihat dari tabel properties of water itu, nanti kalian dapat massa jenis dan viskositas dinamiknya. Nah, di mana kita masuk ke perhitungan 2. Nah, perhitungan 2 itu di mana kita mencari tekanan. Tekanan pertama nanti kalian dapat di pengolahan data. Ada di situ P1. Nah, di situ tuh nanti tekanan itu masih satuannya itu masih bar. Harus kalian ubah dulu ke Pascal. Pokoknya nanti semua data yang kalian dapat harus di satuannya harus diacuan ke sini semua gitu. Harus diubah satuannya mengacu kepada ini semua gitu. Lalu perhitungan 2 sama gitu. Dari tekanan kedua dikalikan massa jenis, dikalikan gravitasi, nah dikalikan H2. Di sini ada H2-nya. H1 itu sebesar 8 cm yang harus diubah ke meter terlebih dahulu. Lalu H2-nya 50 cm. Jangan lupa nanti H2-nya itu harus diubah ke meter terlebih dahulu. Nah, lalu perhitungan head. Perhitungan nomor 4 dulu. Perbedaan tekanan. Nah, itu didapat dari perhitungan yang nomor 2 dikurangi perhitungan nomor 3. Jelas? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jelas bang. Nah, langsung masuk ke perhitungan 5, menentukan head. Di mana perhitungan 4 dibagi massa jenis yang didapatkan dari interpolasi tadi dikali gravitasi. Jelas?
Jelas, Bang. Oke, lanjut. Nah, terus kita cari kecepatan si aliran fluida itu sendiri. Nah, cari kecepatan fluida itu dengan cara nanti di tabel pengamatan kalian dapat nilai Q-nya. Nah, misalkan Q di PVC1 itu besarnya nanti masih satuan itu dalam GPM, galon per menit. Nanti harus kalian ubah dulu ke meter kubik per second. Nah, dibagi kecepatan dibagi luas penampang. Luas penampang di sini luas penampang pada PVC1. Di mana PVC1 itu luas penampangnya nih, kita lihat. Di PVC1 luas penampangnya sebesar nih 26,5 mm. Nah, ini harus kalian ubah dulu. 21 mm. Ini harus kalian ubah dulu ke meter untuk di PVC1. Nah, lanjut ke perhitungan berikutnya. Nah, kita udah dapat nih dari kecepatannya gitu. Q-nya dari tabel, A-nya itu dari rumus luas dari penampang pipa tersebut. Hitungan yang PVC1 pakai luas penampang pipa yang di PVC1. Kalau misalkan luas penampang yang di PVC2 pakai luas penampang yang di PVC2. Lalu nilai Reynolds-nya di sini kita yang tadi udah didapatkan gitu dari tabel property of air, tabel property of water, di mana massa jenisnya dari perhitungan yang pertama tadi diinterpolasi, P-nya itu dari perhitungan nomor 6. Lalu diameternya, nah diameter di sini diameter si kasus PVC1. Lalu dibagikan mu yang tadi kita didapatkan dari interpolasi. Lalu masuk ke heat loss teori head. Nah, di sini kalian udah megang kan tadi ya gambar ini. Nah, ini tuh tinjaunya dari titik per titik gitu. Kalau misalkan kasus PVC1, nah yang ditinjau itu dari dari panjang pipa ini. Maaf. Nah, dari ini nggak bisa digeser. Nah, di sini kan heat loss Mayer 1. Heat loss Mayer 1 itu kalau yang Mayer tadi kan pipa lurus. Nah, pipa lurusnya itu dari yang sini antara panjang pipa ini nih. Nah, di sini rumusnya kan friction factor dikalikan L per D V kuadrat per 2G. Nah, F-nya ini didapatkan dari Moody yang tadi kalian cari. Nah, lalu panjang pipanya untuk di heat loss Mayer 1. Nah, kalian tinjaunya ini, panjang ini nih, karena kan panjang pipanya ya. Nah, di sini panjang itu sebesar 80. Berarti 80 mm harus kalian ubah dulu ke meter. Nah, lalu D-nya itu D pipa awal. Nah, nanti kalian ini pakai D-nya itu D pipa awal, yang dimana tadi D pipa awal itu 26,5 mm. Jangan lupa diubah dulu ke meter. Lalu kecepatannya pakai yang di perhitungan nomor 6, lalu ininya dibagikan dengan 2 dikalikan gravitasi. Ada yang mau ditanyain nggak dari perhitungan heat loss Mayer 1? Ini soalnya agak banyak ini. Ya udah, kalau belum ada kita masuk dulu ke heat loss minor 2. Nah, kalau heat loss minor 2 di sini kita lihat dari pokoknya stepnya itu alurnya itu dari masuk, kita misalkan tinjau di PVC1 dulu ya. Langsung belok ke sini, lalu ke sini, lalu belok ke sini, lalu keluar. Nah, tadi heat loss minor 2 itu kita meninjau di sambungan pipa yang ini. Sambungan pipa T. Nah, yang dimana rumusnya itu K, koefisien gesek dari bahan itu dikalikan V kuadrat per 2G. Nah, K ini didapatkan dari mana? Kita lihat tadi tinjau. Karena ini sambungan T,
nanti kalian dapat tabel ini nih. Nah, kita lihat sambungan T tabelnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi kan sambungannya T ya. Nah, tapi fluida yang mengalir itu bukan lurus tapi belok. Nah, di sini kita menggunakan yang ini. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, lanjut ke perhitungan berikutnya. Mohon maaf Bang, yang tadi boleh di zoom Bang. Oke, boleh. Nanti kalian dapat kok tabel ininya. Jelas? Jelas Bang. Nah, jadi nanti ditinjaunya per gambar yang tadi udah kalian dapatkan gitu. Nah, di heat loss mayor 3, kita balik lagi ke gambar yang tadi. Nah, heat loss mayor 3, kita tinjau di pipa lurus yang ini. Nah, rumusnya tadi sama kayak heat loss mayor yang pertama. Namun bedanya nanti panjang pipanya yang di sini sebesar 80, yang di sini sebesar 25 gitu. Nah, langsung masuk ke perhitungan keempat. Sama di sini T, sambungan T, yang dimana di sini kan alirannya ke sini ya, nggak belok ke sini untuk untuk kasus yang ini. Nah, di sini nilai K-nya sama dicari dari yang tabel tadi. Nah, untuk jenis aliran T tapi lurus. Nah, ini. Nah, untuk T yang lurus ini di sini nilainya yang kan tadi pipanya yang sambungan pipanya yang lurus ya. Sini menggunakan yang T line flow flank gate gitu. Nah, langsung kita tinjau ke titik yang keempat, titik yang kelima. Nah, titik kelima itu pipa lurus lagi. Nah, kita balik lagi ke rumusnya. Nah, itu 5, di mana pression faktornya yang tadi kalian dapat dari diagram Moody, terus panjang pipa di titik 5. Lalu D-nya besar penampang di diameter pipa tersebut, P-nya sama yang tadi di perhitungan 5 dibagikan 2G. Biar enggak pusing di perhitungannya, kalian tandain aja gitu. Nanti setelah dapat boleh nanti saya kirimin yang udah ditandain deh. Kayak misalkan di sini rumus pertama, di sini rumus kedua, ini rumus ketiga, rumus keempat, rumus kelima, rumus keenam, di sini rumus ketujuh, rumus ke-8, rumus ke-9, rumus ke-10, rumus ke-11, rumus ke-12, rumus ke-13, rumus ke-15, rumus ke-16, rumus ke-17, rumus ke-18 gitu. Jadi tiap satu aliran pipa itu ada 18 perhitungan. Dari perhitungan ada yang bertanya nggak? Mau nanya Bang? Boleh. Nanti file yang rumus ininya dikirim. Nanti dikirim. Oh ya udah, makasih Bang. Ya. Untuk perhitungan ada yang bingung nggak? Tes. Halo. Belum enggak Bang. Belum ya.
Nanti kalau misalkan kalian mau melakukan progres, apabila ada kesulitan, boleh ditanyain nanti, chat aja. Mau penjelasan lagi nanti diadakan Zoom, diadakan Meet. Apabila dari kitanya sama-sama bisa, boleh nanti dibantu lagi gitu. Nah, dari sini kita ke laporan akhir dulu ya. Habis laporan akhir baru ke tes akhir. Tes akhir. Mana laporan? Nah, ini. Nah, nanti format laporan yang kalian buat itu diantaranya seperti ini. Boleh di screenshot deh. Kayak dari cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik, pendahuluan dari antaranya latar belakang, penulisan laporan, ruang lingkup kajian, sistematik penulisan. Lalu tinjauan pustakanya itu ada tujuan praktikum, teori dasar, instalasi percobaan, prosedur, fluida, definisi fluida, tadi viskositas itu apa, satuan dari massa gaya panjang itu apa, sifat fluida itu apa, terus fluida incompressible itu apa. Nah, bisalah kalian cari gitu ya. Ini boleh kalian screenshot dulu untuk format laporannya. Jangan lupa pengerjaan format laporannya dibagi-bagi, jangan diberatkan ke satu orang saja. Udah bagian ini di screenshot? Udah, Bang. Sudah, Bang. Oke. Ini bagian kedua, silakan. Screenshot aja kali ya, Bere? Iya, screenshot aja biar cepat. Sudah, Bang. Oke. Nih yang berikutnya. Nah, nanti di sini grafik itu kalian membuat grafik perorangannya itu dari bahan si heat loss terhadap bahan si pipa tersebut dengan heat loss terhadap debit atau Q tersebut gitu. Untuk grafiknya paham nggak? Belum, Bang. Ya, jadi nanti pada akhir pengolahan data itu kalian mendapatkan nilai heat loss total. Nah, nanti heat loss totalnya itu dibandingkan dengan debit yang kalian dapatkan dan dibandingkan dengan tiap bahan yang kalian hitung gitu. Ntar, kalau misalkan kalian mau nanya lagi mah boleh nanti ditanya lagi. Udah, ini udah di screenshot? Sudah, Bang. Oke. Sekarang kalian siapin kertas lembar aja buat tes akhir.